guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Felicia Natali. Jadi di video kali ini menceritakan tentang Feli yang bisa melihat umur seseorang. Sebelum nonton, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dulu. Selamat nonton! Bisa tahu umur orang atau dosa orang? Umur orang aja deh. Jadi mulai sekarang aku bisa bantu orang-orang buat menyelesaikan berbagai masalah kan, Ma? Iya, bener kamu, Nak. Loh, Mama kok kelihatan panik gitu, Mah? Enggak, Mama cuma shock aja karena kamu dapat kekuatan. Jangan-jangan Mama takut ketahuan ya tentang umur Mama? Siapa takut? Kalau kamu mau lihat aja. Ya udah, kalau gitu aku bakal lihat umur Mama untuk yang pertama kali. Coba bilang berapa biar Mama bisa cocokin. Umur Mama 50 tahun. Wah, iya bener lagi. Maafin Mama ya kalau nggak sesuai ekspektasi kamu. Mama nggak perlu khawatir, Ma. Umur 50 tahun dengan wajah awet muda kayak Mama tuh bagus banget. Ah, bisa aja kamu bikin Mama salting. Iya, Mama cantik. Kecantikan Mama tuh kayak abadi. Udah deh, kamu jangan bikin Mama kegeeran. Mama salbrut. Karena Mama tersanjung, itu artinya aku udah bisa pakai kekuatan ini di luar sama orang lain dong, Ma. Iya, kamu harus pakai buat orang lain. Mah, sekarang udah waktunya sekolah nih. Berarti aku ke sekolah sekarang nggak perlu diantar sama Mama nih. Iya, untuk kali ini kamu harus jalan kaki aja ya. Tapi sebelum itu kamu harus cuci muka dulu pakai air ini. Ini air udah Mama siapin buat kamu. Ini air apa, Mah? Air biasa ya? Udah, nggak usah banyak tanya. Pokoknya kamu pakai aja. Air itu bisa menyelamatkan kamu. Ya udah, aku bakal turutin apa kata Mama. Karena Mama pasti mau yang terbaik buat aku kan. Nah gitu dong, pakai di seluruh muka ya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Aku udah cuci mukanya, Mah. Jadi ini airnya ya. Kamu bawa aja ke sekolah, siapa tahu butuh. Nggak usah, Mah. Aku malu sama temen-temen. Aku kan bisa cuci air di wastafel di sekolah. Jangan pakai air wastafel, pakai air ini aja. Udah jelas berguna. Nggak mau, Ma. Aku nggak mau bawa. Tapi kamu nggak bisa hidup tanpa air ini, Nak. Bawa aja, Mama khawatir loh. Mama tenang aja, nggak perlu khawatirin aku kok. Gimana nggak khawatir? Kamu kan anak Mama satu-satunya dan berharga. Lagi pula aku udah dewasa, Mah. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Papa, tunggu dulu, jangan ditutup pintunya. Saya kan belum masuk. Memang kamu nggak boleh masuk, sayang. Kan kamu udah telat. Lihat aja nih jam berapa. Ya ampun, Pak. Saya baru telat 1 detik. Tidak ada toleransi di sekolah ini. Kalau telat ya telat. Ayolah, Bapak ini kenapa sih? Jangan mentah-mentah orang tuamu donatur di sekolah ini. Kamu jadi semena-mena ya. Dasar satpam nggak tahu diri. Terserah kamu mau maki-maki atau matain saya gimana. Saya nggak peduli. Astaga, maafin saya, Pak. Karena saya udah ngatain-ngatain Bapak. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Udah taubat. Iya, saya baru tahu kalau Bapak tuh udah tua banget. Tahu juga kamu, tapi saya tidak akan membiarkan kamu masuk. Mending gue lewat pintu belakang aja deh. Iya, sekali lagi maafin saya ya, Pak. Ya udah pergi sana. Oke, mulai hari ini gue bisa melihat umur orang loh. Jadi gue pengen membantu orang-orang menyelesaikan masalah dengan kekuatan gue ini. Serius sama punya kekuatan itu? Kalau gitu kita nggak usah temenan Loh, lagi. kok gitu sih? Nggak mau gue, bye. Tunggu, jangan kabur dulu. Apa? Kita kan udah putus pertemanan. Ya lagian lo aneh, habis tau kekuatan gue malah mau kabur. Emang kenapa sih? Gue harus lihat umur lo kan? Hah, 19 tahun? Itu artinya... Ya ketahuan deh, sebenarnya kan gue emang gak naik kelas banyak 2 kali. Gue serius kalau malah ketawa. Oh alah, kalau itu doang mah bukan masalah, Kay. Jadi lo masih mau temenan sama gue? Iya, umur itu nggak jadi penghalang buat pertemanan kita. Seriusan? Ya ampun, kalau gitu lo teman yang baik banget. Iyalah, zaman sekarang siapa yang mandang umur buat temenan? Maafin gue ya karena gue udah netting sama lo. Selamat pagi, Cikgu. Oke murid-murid, hari ini ibu ingin membicarakan hal yang serius. Semua murid di sini saya udah tahu umurnya, kecuali si Feli, dia nggak ada datanya. Ayo lo, Fel. Saya, Bu. Iya bener kamu, siapa lagi yang namanya Feli di kelas ini? Nggak ada. Umur saya kan 17 tahun. Lo lihat aja Fel, lo kan punya kekuatan bisa lihat umur orang, pasti bisa juga punya lo. Kalau gitu cepetan lihat biar ibu bisa punya datanya. Ya udah, saya bakal liatin sendiri, Bu. Loh, Ayo kasih tahu, ibu udah siap nulis nih. umurnya nggak muncul, Bu, masih loading. Aneh, umur kok nggak muncul? Jangan-jangan lo hantu lagi? Udah jangan ribut, Feli. Nanti kalau udah muncul kasih tahu ibu cepetan ya. Ya udah, saya bakal cepet kabarin Ibu kalau udah muncul nih, Bu. Mending lo uji dulu kekuatan lo ke gue. Lihat umur gue sekarang juga. Loh, umur lo 13 tahun. Kok dia udah boleh masuk SMA, Bu? Itu karena dia terlalu pintar, makanya dia loncat kelas deh. Pasti lo nggak bisa kan, Vel? Wah, hebat. Nah, sampai sini kamu tahu kan betapa pentingnya mengetahui umur bagi ibu? Jadi ibu sangat menunggu umurmu beserta data-datanya. Iya, Bu. Sistem. Ngapain sih lo panggil-panggil sistem kayak gitu? Aneh deh. Ya siapa tahu sistem bisa jawab kan pertanyaan gue. Bisa, tapi dengan cara lo harus tutup mata dulu. Oh, gitu. Oke, gue bakal coba. Tapi lo harus pastiin dulu kalau pertanyaan itu benar-benar penting. Iya, gue yakin ini pertanyaan yang paling penting sedunia. Ya udah kalau gitu boleh. Kenapa saya nggak bisa ngelihat umur saya sendiri? Untuk melihat umur kamu sendiri, kamu harus membantu 3 orang menggunakan kekuatan kamu ini. Tapi sistem... Gak ada tapi-tapian, pokoknya itu yang harus kamu lakukan. Paham kan?
Oke, saya bakal laksanain. Nah, sekarang lo udah dapat jawabannya, jadi lo bisa ikutin apa kata sistem. Tapi gue masih ragu sih mau ikutin apa enggak. Ikutin aja, nanti lo bisa-bisa dihukum sama bu guru karena bu guru nggak tahu umur lo berapa. Oh, jadi gitu ya. Oke. Kelihatannya lo lagi kebingungan, kenapa gue bantu deh? Kalau gue kasih tahu lo, emangnya lo bisa bantu? Ya bisa lah, apa yang nggak bisa bagi gue? Oh ya udah, kalau gitu lo bantuin gue buat cari orang yang memerlukan kekuatan gue. Ya ampun, ternyata lo masih musuhin ini dari tadi. Bener. Gimana caranya bisa tahu orang butuh bantuan lo apa enggak? Tuh kan, baru aja gue bilang. Kalau lo belum tentu bisa bantuin gue. Tapi kayaknya gue tahu udah perkumpulan orang-orang yang butuh bantuan lo. Mau tahu nggak? Ya udah cepet kasih tahu di mana. Mereka semua pada ngumpul di taman kota. Lo harus ke sana sih. Taman? Iya, sore-sore kayak gini banyak orangnya di sana. Jadi ini adalah waktu yang tepat. Oke, gue harus segera ke sana kan? Gimana? Udah nemu orangnya? Setelah gue lihat orang-orangnya, kayaknya mereka kelihatan nggak butuh bantuan deh. Gimana sih lo udah nyimpulin aja padahal belum tanya ke mereka? Kalau cari yang niatan dikit lah. Ya udah, gimana caranya? Ayo, siapa yang mau umurnya dilihat? Gratis loh. Gitu caranya. Mereka pada datang ke sini. Itu kan yang lo mau, selamat berjuang. Lo mau kemana? Hei! Oke, jadi lo butuh bantuan gue buat ngelihat umur lo ya? Iya, tolong bantuin gue mau tahu banget nih. Tapi lo harus ceritain dulu kenapa gue harus lihat. Gue pernah kecelakaan, jadi gue lupa ingatan. Bahkan gue nggak tahu umur gue berapa. Kalau lo punya rasa manusiawi, pasti lo pengen bantuin gue kan? Cara gratis ya. Kasian banget. Ya udah, gue bakal bantuin ya. Gue lihat 17 tahun. Wah iya, ternyata bener aja kelas gue yang sekarang. Dan kita juga satu sekolah kan, cuman beda kelas doang. Senang bisa membantu lo. Adek, mana mamamu? Kamu sendiri? Kak, liatin umur aku dong. Oh, kamu juga mau diliatin umurnya? Iya, Kak, cepetan sebelum. Kamu liatin umur anak saya sekarang ya, soalnya saya nggak tahu dia umur berapa, padahal udah mau masuk sekolah nih. Kalau kakak bantu aku doain kakak sukses deh. Oh, jadi gitu. Ya udah, saya bakal bantu. Berapa harganya per sesi? 1 miliar ya? Atau masih kurang? Enggak usah bayar kok, ini gratis. Hah? Jangan-jangan mau ngerjain kita nih orang. Anak orang kerjaan nih kayaknya. Ya udah, umurnya 5 tahun. Wah, berarti tahun depan aku udah bisa masuk SD, Ma. Ini Kak, aku kasih hadiah karena kakak udah bantu lihat umur aku. Aku seneng banget deh kalau kakak makan. Wah, anak umur 5 tahun sopan santunnya kuat banget, nggak kayak ibunya. Kamu nggak tahu aja ya kalau anak saya tuh ngasih kamu permen beracun. Kalau kamu makan, kamu akan langsung pindah alam. Ya, Mama harusnya nggak usah dikasih tahu, Ma. Aduh, gue butuh satu lagi, tapi orang-orang udah pada ngilang. Mungkin karena udah mau malam ya. Aduh, gimana nih? Pakai kekuatanmu ke saya aja, lihat umur saya sekarang juga. Akhirnya penyelamatku tiba. Oke, saya bakal liatin ya. Ayo grab umur saya. Tapi ceritain dulu dong, kenapa kamu minta liatin? Gak ada alasan sih, pengen tahu aja. Kalau kamu gak mau liatin juga gak apa-apa. Ya udah. Loh, kok nggak ada sih? Tunggu. Jangan bilang... Astaga, bulu kuduk gue merinding. Gimana kalau aku pinjam tubuh kamu aja, soalnya aku gak punya tubuh nih. Jadi aku bisa punya umur. Kabur! Aduh, ngapain sih tuh hantu? Tapi setidaknya sekarang gue udah bisa ngeliat umur gue sendiri kan, karena udah 3 orang. Oke, gue harus siap menerima kenyataan. 3, 2, 1. Harusnya 17 tahun kan? Hah? Tidak terdeteksi. Kok tambah aneh sih? Kalau kayak gini cara satu-satunya gue cuma bisa tanya ke mama kan. Mama adalah solusi dari semua ini. Oke, gue harap mama ada di dalam rumah sih. Nak, kamu kenapa murung kayak gitu? Cerita coba. Mah, sebenarnya aku umur berapa sih? Bukan 17 tahun kan? Kasih tahu aku kebenarannya. Lah, kamu sendiri juga udah tahu kalau kamu umurnya 17 tahun. Yang benar aja lah, Ma. Mama tahu sendiri kan, aku bisa lihat umur orang. Bahkan umurku sendiri udah bisa, Ma. Loh, kok bisa? Bukannya kamu cuma bisa lihat umur orang? Karena sistem udah kasih tahu caranya ke aku. Tapi kamu belum bisa lihat umur kamu sendiri kan? Ya cepet lah kasih tahu, Ma. Aku bukan 17 tahun kan? Ih, kalau kamu nggak percaya kamu 17 tahun nih, Mama kasih lihat akte lahir kamu. Baca aja sendiri, omongan Mama itu bener. Ya udah, kalau aku baca dan nggak sesuai sama omongan Mama, awas saja, Mama. Mama sih yakin jawaban Mama bener. Gimana? Felicia berumur 17 tahun. Tuh kan, sekarang ada bukti hitam di atas putih. Masa kamu tetap nggak percaya sama Mama? Kalau kamu masih belum percaya juga, Mama bakal sedih banget sih. Tapi kamu percaya kan? Ya udah, Ma, maafin aku karena udah ngelawan Mama. Nggak apa-apa, Nak. Yang penting jangan diulangi dan kamu udah percaya kalau kamu umurnya 17 tahun. Tapi gue masih gak yakin apa akta lahir ini palsu ya. Bisa aja kan Mama print sendiri. Gue yakin sih gue masih bisa menemukan bukti yang lain. Kalau kayak gini gue harus punya plan baru kan? Kamu lagi nggak ngerencanain sesuatu kan, Feli? Enggak kok, Ma.
Kalau kata mama umur gue 17 tahun harusnya bisa terdeteksi oleh sistem dong. Tapi ini malah tidak terdeteksi. Tapi sistem gak mungkin salah dan mama gak mungkin bohong. Terus gue harus gimana ya? Gue harus cari cara. Apa gue geledah aja ya kamar mama? Mama pasti nyembunyiin berkas-berkas rahasia di kamarnya. Oke, menurut gue ini adalah pilihan yang terbaik sekarang. Oke, akhirnya gue berhasil masuk ke kamar mama. Untungnya sih nggak ada yang jaga karena biasanya ada yang jaga di luar pas satpam gitu. Oke, di sini sih banyak buku-buku ya. Gue yakin pasti ada berkas-berkas gue. Ini namanya Felicia. Oke, 17 tahun, 17 tahun, dan 17 tahun. Semuanya beneran 17 tahun berarti mama nggak bohong. Itu artinya gue aja yang suzon dan sistemnya yang error. Ternyata semuanya bener. Ya ampun, gue ngerasa bersalah karena gue nggak percaya sama mama sendiri. Feli, ayo makan sekarang. Mama udah siapin makanan. Kamu di mana, Nak? Gue nggak boleh ketahuan kan? Iya, Ma, aku segera datang. Kembalikan ke tempat asal. Kamu ngapain habis dari kamar Mama? Coba kasih alasan yang logis. Ma. Jangan-jangan kamu masih mau cari berkas ya? Duh, gue harus pikir alasan yang logis apa ya. Gue nggak mau sampai ketahuan. Halo, Feli. Ayo ngaku. Enggak kok, Ma. Sebenarnya aku tuh cuma mau ke toilet yang ada di kamar Mama. Lah, toilet kan banyak di rumah kita, nggak cuma di kamar Mama doang. Yang di kamar Mama kan bagus, ada bathtubnya. Aku kan mau berendam. Alasan aja kamu bilang aja kamu mau cari berkas-berkas yang lain kan? Udah salah, nggak mau minta maaf, nggak tahu diri. Ya udah deh, Ma, aku salah. Aku minta maaf ya. Jangan diulangi lagi, kamu udah mengecewakan Mama berkali-kali. Pah, aku mau nanya sesuatu dong tentang umur. Oh, kamu nanya ke Mama aja ya, soalnya Papa lagi sibuk. Kamu lihat sendiri kan? Kenapa sih Papa selalu nggak peduli sama aku? Padahal sekarang aku punya kekuatan bisa melihat umur orang. Apa kamu bilang kamu punya kekuatan itu? Ya ampun. Emang kenapa? Lah, kok? Please, Nak, kamu jangan lihat umur Papa. Biarkan kamu kenal Papa tanpa tahu umur Papa berapa. Telat, Pa. Aku udah lihat umur Papa ternyata sama kayak aku, tidak terdeteksi. Oh alah, tidak terdeteksi. Kalau gitu bagus deh. Kamu jangan cari tahu lagi ya. Semakin dilarang, aku semakin penasaran, Pa. Ya ampun, keras kepala banget nih anak. Nah, ayo sarapan dulu. Ini Mama udah siapin loh. Aduh, kenapa kamu murung gitu sih? Ya udah, Mama bakal kasih tahu kamu tentang umur kamu. Yang bener, Ma. Kalau gitu ayo cepetan kasih tahu aku udah penasaran banget. Mama bakal kasih tahu kamu lewat kekuatan kamu. Sebelum itu, kamu harus pakai soft lens ini. Dipakai dua-duanya ya. Ya elah, Ma. Aku kan nggak bisa pakai soft lens. Kalau kamu mau tahu ya kamu harus belajar. Aku juga nggak suka soft lens yang terlalu mencorak. Tenang aja, soft lens yang Mama kasih itu bening. Jadi nggak bakal kelihatan. Orang-orang juga nggak bakal tahu kalau kamu pakai soft lens. Pakai ya, Nak. Ya udah, aku bakal pakai buat buktiin umur aku berapa. Nah gitu dong, kalau kamu udah pakai soft lens pasti nggak lama lagi kamu bisa lihat umurmu berapa. Emangnya harus dipakai sekarang juga, Ma? Aku lagi nggak pengen pakai soft lens sih. Soft lens itu cuma bisa dipakai hari ini aja, karena besok dia udah expired. Kamu nggak mau buang kesempatan kamu kan? Oh, ada batas waktunya. Ya udah, aku bakal coba pakai dulu ya, Ma. Nah gitu dong, lebih gercep lagi, Nak. Hai, Kay. Lo pakai soft lens, Vel? Kok tumben banget sih? Biasanya enggak loh, warnanya bening kan? Lo bisa tahu sih, padahal kan gue pakai soft lens bening. Ya bisa lah, soalnya kan mata gue tajam, jadi tetap kelihatan kalau orang pakai soft lens bening. Sebenarnya gue pakai soft lens bening ini karena disuruh sama nyokap gue. Katanya soft lens ini bisa membantu gue buat ngeliat umur orang. Tanpa soft lens juga lo bisa lihat umur orang? Iya, maksudnya ngeliat umur gue sendiri karena umur gue tidak terdeteksi. Dengan bantuan soft lens ini bakal terlihat deh. Wah, kayaknya nyokap lo punya maksud tersembunyi tuh. Apa maksudnya nggak langsung ngasih tahu? Kok lo malah seuzon sih sama nyokap gue? Ya, gue cuma mengutarakan apa yang gue pikir, bukan bermaksud seuzon. Oke, sekarang saatnya kita buktikan umur berapa sih gue sebenarnya. Sebenarnya mama yang bohong atau sistem yang error. 3, 2, 1. Oke, mulai berjalan perlahan-lahan. Gue harap sih berhentinya di umur 17 tahun ya, karena gue tetap mau muda. Tapi gue yakin sih bukan 17 tahun, bisa lebih rendah ataupun lebih tua. Hah? Udah melewati angka 17 tahun. Sekarang udah melewati 20 tahun. Astaga, itu artinya gue umur berapa dong? Nggak mau tahu, gue harus pulang sekarang buat nanyain ini ke mama. Feli, ibu mau nanya, kenapa nilai kamu menurun belakangan ini? Ya mungkin karena belakangan ini saya banyak pikiran, Bu. Coba kamu curhat aja ke ibu. Pikiran apa sih yang kamu pikirin selama ini? Ayolah, Bu. Saya lagi buru-buru, saya mau pulang sekarang. Kenapa sih kamu ini ngebet banget pengen pulang? Jawab dulu pertanyaan ibu, kenapa nilai kamu nurun? Coba cerita masalahnya, siapa tahu ibu bisa ngerti. Karena ada hal yang lebih penting daripada ini, Bu. Oh, jadi kamu anggap nilai ujian kamu itu nggak penting? Bahkan sekolah pun nggak penting ya di pikiran kamu? Wah, kalau kayak gini kamu harus ibu nasihati. Aduh, drama lagi.
Mah, yang bener aja, aku beneran shock sampai speechless. Ini umur aku sekarang ada di 100 tahun, Mah. Udah, kamu sabar dulu. Mending sekarang kamu buka hadiah dari mama nih. Udah mama bungkus rapi. Saat-saat kayak gini nggak ada waktu buat buka hadiah. Hadiah ini bersangkutan sama umur kamu, jadi setelah ini kamu bakal tahu berapa umur kamu sebenarnya. Isi kotak ini adalah perlengkapan yang kamu butuhkan untuk menjadi vampir. Jadi gimana, Nak? Udah jelas belum sekarang? Tunggu. Ini maksudnya apa sih, Mah? Aku nggak ngerti deh. Kamu itu kan adalah vampir, tapi kamu sempat lupa ingatan, makanya kamu lupa. Sekarang kamu udah ngerti kan kenapa selama ini kamu nggak boleh kena matahari. Makanya jangan banyak protes. Ini adalah hidupmu. Wah, seriusan? Iya, dan kamu udah tua, makanya umur kamu nggak berhenti-berhenti kan? Itu akan terus naik. Nggak, gue sama sekali nggak percaya kalau gue adalah vampir. Selama ini gue ngira gue adalah manusia asli. Anakku, udahlah jangan nangis. Terima aja kalau kamu vampir. Papa kenapa nggak ngasih tahu ke aku? Karena papa nggak tega, soalnya dari dulu kamu memang nggak terima kamu adalah vampir. Dan sebenarnya papa juga... Astaga, ternyata selama ini umur papa adalah 5.000 tahun. Akhirnya kamu mengetahui faktanya dan papa nggak perlu sembunyiin ini lagi kan? Mulai sekarang kamu harus menerima diri kamu yang baru ini ya. Dan kita harus menjadi vampir yang baik. Lah, lemes banget, Besti. Gue udah tahu, Kay. Sebenarnya gue adalah vampir. Lo jangan shock ya. Ngapain gue harus shock? Gue juga udah tahu kalau selama ini lo adalah vampir. Jadi lo udah tahu kalau umur gue itu sekarang 999 tahun. Iya, emang lo jauh lebih tua daripada gue. Makanya gue gak pernah marahin lo kan. Karena gue takut durhaka. Ya ampun. Ternyata selama ini semua orang ngebohongin gue. Tapi gue yakin lo pasti seneng pas ulang tahun lo besok. Gue jamin deh. Apa itu? Kebohongan apa lagi? Padahal besok hari ulang tahun gue. Pada hari ulang tahun lo tuh bisa milih mau jadi manusia atau mau jadi vampir. Ini kesempatan yang langka karena hanya terjadi 1000 tahun sekali. Seriusan lo? Iya, makanya lo harus pergunakan kesempatan ini dengan baik deh. Dan gue harap lo gak salah pilih. Harus dipikirin baik-baik supaya gak rugi. Kalau lo jadi gue, lo bakal pilih apa? Mungkin gue akan menjadi vampir aja, soalnya seru kan bisa hidup selamanya. Kenapa selama ini aku nggak sadar kalau aku adalah vampir dan udah hidup selama 999 tahun? Karena sejak kamu lupa ingatan, mama dan papa bertekad untuk tidak memberitahu kamu dan kamu bisa hidup seperti manusia. Tapi sekarang kamu sendiri yang cari Itu tahu. artinya mama bukan ibu kandung aku juga. Iya, Nak, mama emang lebih muda daripada kamu. Papa kamu udah nikah berkali-kali. Ini semua kami lakukan demi kebaikan kamu, termasuk larangan kena matahari. Jangan protes lagi ya, Nak. Ya, sekarang aku udah ngerti dan nggak bakal protes lagi, Mah. Aku bakal menghindari matahari. Mama lihat kamu juga udah bisa menerima diri kamu sebagai vampir. Kalau gitu kita bakal adakan pesta ulang tahun yang meriah besok. Feli, Iya, kenapa manggil aku, Pak? saatnya ngasih tahu kamu kalau mama sudah hamil 5 bulan. Jadi kamu bukan anak tunggal lagi. Mama hamil? Iya, kabar bahagia ini akan kita rayakan sekalian sama ulang tahun kamu besok ya, supaya irit dana. Tapi Udah, nggak ada tapi-tapian. Lagi pula kenapa sih kamu kelihatannya nggak seneng gitu? nggak apa-apa sih, Pak. Cuma mungkin aku agak shock aja. Soalnya kan baru tahu aku vampir dan baru tahu juga aku bakal punya adik. Oh, itu artinya kamu memang butuh waktu sendiri. Nak, buka pintunya cepet. Iya, Feli, sebentar lagi jam 12 malam dan berganti hari. Aku bakal pilih hadiah aku sendiri, Mah. Kamu harus pilih lanjut jadi vampir supaya kita bisa hidup Iya, selamanya. Mah. Beberapa detik lagi pilihannya bakal muncul kan? Setuju atau tidak setuju? Ayo nak, tunggu apa lagi? Pilih setuju lah. Setelah adik lahir kita akan jadi keluarga cemara. Mungkin sekarang udah saatnya kan gue berubah jadi manusia. Kamu jangan pilih tidak lanjut, karena kalau kamu pilih tidak lanjut, kamu akan meninggal, Nak. Jadi Keisha bohongin gue.